Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini pada tanggal 22 Agustus 2021 kita masih melakukan ibadah secara online. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami masalah, pencobaan, badai hidup, kita tetap bisa bersyukur karena kita memiliki Allah yang terus menyertai hidup kita. Bahkan lebih daripada itu, Ia memberikan damai sejahteranya, sukacitanya kepada setiap kita. Dan itu tidak akan pernah habis di dalam hidup kita. Mari kita sama-sama mencari Tuhan pada hari ini, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, apapun kondisi Bapak Ibu Saudara saat ini, kita mau menyatakan bahwa Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami. Mari kita nyanyikan dan pujikan lagu ini bersama, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan sungai sukacita, sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kami bersyukur Tuhan, karena hanya Engkau sumber sukacita kami dan damai sejahtera di dalam hidup kami. Kami bersyukur memiliki Engkau, Allah kami di dalam hidup setiap pribadi kami Tuhan.
Kami bersyukur dari permulaan Engkau memilih dan menetapkan kami sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih Engkau menebus kami lewat karya Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, sehingga kami beroleh keselamatan dan kami tidak pernah binasa karena Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kalau kami boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, merendahkan diri kami Tuhan untuk supaya Engkau berbicara kepada kami Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa Roh Kudus-Mu bekerja secara nyata dan luar biasa di dalam hati kami, sehingga kami boleh diubahkan sesuai dengan kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ibadah kami dari awal permulaan hingga akhir. Jauhkan kami dari segala macam Tuhan tipu muslihat iblis yang ingin Tuhan mengambil bagian firman-Mu di dalam hidup kami. Karena kami merindukan Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hari ini saya sendiri yang akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan diberi judul Ketika Dasar Hidupmu Tak Lagi Kuat. Diambil dari kitab Daniel pasal yang kedua ayat 16 sampai 23. Saya akan bacakan. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Puji nama Tuhan. Hari ini kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita tahu bahwa Allah adalah yang bersama-sama dengan kita. Allah yang menyertai setiap kita, yang memberikan hikmat kebijaksanaannya kepada kita. Mari kita pujikan lagu ini. Tuhan, Engkaulah harapan hidupku, Engkau sandaran hidupku. Tanpa Engkau kami tidak dapat hidup. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, bukan dengan kekuatan
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh Engkau adalah sumber pengharapan kami, sumber pertolongan kami, dan sumber keselamatan kami. Karena itu kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, sebagai satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Tuhan, hari ini ketika firman-Mu dibagikan, bukalah hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan pakailah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan yang menjadi isi hati-Mu. Roh Kudus, Engkau berbicara di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul ketika dasar hidupmu tidak lagi kuat. Bapak Ibu Saudara, pernahkah ketika sedang berbelanja, kemudian kita memasukkan barang belanjaan kita entah ke dalam kantong plastik ataupun kertas. Kemudian kantong itu tidak mampu untuk menanggung beban belanjaan. Dan yang terjadi adalah barang belanjaan itu jebol, ya. Kantong itu jebol dan barang belanjaan kita jatuh semua. Apakah yang terjadi jika sebuah dasar tidak lagi kuat? Kalau isinya adalah barang belanjaan, solusinya mudah. Kita tinggal bereskan, atau kalau isinya barang pecah belah, ya kita harus kehilangan barang itu atau kita bisa membeli lagi. Tetapi apakah yang akan terjadi kalau dasar yang tidak lagi kuat itu adalah dasar keamanan atau kesejahteraan hidup kita? Entahkah itu karir, pekerjaan, kesejahteraan keluarga, ataupun kesehatan kita. Apa jadinya kalau sesuatu yang buruk terjadi di dalam hidup kita? Meskipun kita tidak suka untuk membayangkannya, tetapi kita harus mengetahui bahwa krisis dapat terjadi kepada hidup kita sewaktu-waktu. Orang-orang percaya bukanlah orang-orang yang imun terhadap masalah. Bahkan di dalam Yohanes 17 ayat 15, Yesus pernah berdoa kepada Bapa supaya kita tidak diambil dari dunia ini, tetapi supaya kita dilindungi dari yang jahat. Artinya kita masih dibiarkan atau diizinkan untuk hidup di dalam dunia ini. Dunia yang broken, dunia yang rusak, dunia yang penuh cacat celah. Dan kekecewaan dan bencana tentu saja bisa terjadi sewaktu-waktu kepada kita. Saya sempat melayani di sebuah gereja di Singapura ketika saya studi. Dan gereja itu adalah gereja yang melayani khusus orang-orang Indonesia yang sedang berobat ke Singapura.
Isinya, saudara, adalah para pendeta, para pelayan Tuhan, orang-orang Kristen yang setia, yang mungkin mengalami kecelakaan atau cancer, atau yang saya kenal secara dekat adalah anaknya mengalami kelainan tulang punggung sehingga tidak bisa berjalan seumur hidupnya. Dan bahkan ada beberapa yang harus kehilangan anggota keluarga mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang setia, orang-orang Kristen, orang-orang yang mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi nyatanya, ya, ada banyak dari antara mereka yang juga mengalami krisis kehidupan. Dan nyatanya gereja itu masih eksis sampai sekarang. Dan masih banyak orang-orang Kristen yang dilayani di sana. Dan saat ini kita juga mengalami krisis kehidupan. Di masa pandemi ini, saudara, kita mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Global pandemic ini tidak hanya menyerang orang-orang non-Kristen saja, tetapi kita sebagai orang-orang percaya juga harus mengalami hal ini. Banyak anak-anak Tuhan yang harus kehilangan anggota keluarga mereka, harus kehilangan pekerjaan mereka, dan bahkan harus mengalami prahara rumah tangga. Bahkan survei mengatakan bahwa tingkat perceraian naik ketika COVID-19 ini terjadi. Saya pribadi tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara saat ini alami di dalam kehidupan pribadi masing-masing. Mungkin ada yang kesehatannya terganggu, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang stabilitas ekonominya sedang mengalami gangguan, ya. Mungkin ada yang bermasalah dengan anak atau orang tua atau pasangan. Ada yang merasa kesepian, sendirian, dan tidak merasakan damai sejahtera. Bahkan di setiap malam kita tidur, kita tidak bisa tidur dengan nyenyak. Ya, kita menangis di tempat tidur kita setiap malam. Ya, semua kejadian ini nyata dan benar-benar terjadi. Dan kejadian ini juga bisa menimpa orang-orang Kristen, orang-orang percaya seperti kita. Dan hal ini ternyata bisa mengingatkan kita kepada kisah yang terjadi pada Daniel di pasal yang kedua ini, ketika dasar hidup Daniel pada saat itu tidak lagi kuat, seperti yang terjadi kebanyakan di antara kita. Tidak semua di dalam kehidupan Daniel itu berjalan mulus ataupun indah. Pasal yang pertama di kitab Daniel diceritakan bahwa dijelaskan tentang hal ini. Meskipun Daniel lahir dari keluarga bangsawan, keluarga yang terhormat, ada seorang lalim dan kejam yang menguasai tanah airnya, tanah Israel, dan menjadikan dia sebagai tawanan. Tetapi karena latar belakang Daniel ini bagus ya, baik ya, dia memiliki keahlian, Daniel mendapatkan tempat training khusus di istana kerajaan. Di akhir pelatihannya, Daniel dinilai sangat berhikmat. Bahkan Alkitab mengatakan dia 10 kali lebih berhikmat daripada orang-orang bijak di Babel. Kita tidak tahu posisi apa yang diberikan kepada Daniel di dalam pelayanannya kepada Raja Nebukadnezar. Tetapi istilah yang digunakan di dalam Alkitab untuk menjelaskan status Daniel adalah sama dengan tugas yang Yusuf terima ketika dia menjabat sebagai gubernur Firaun di kitab Kejadian. Dengan pertolongan Tuhan dan tanpa berkompromi dengan iman yang dipercayainya kepada Tuhannya, Daniel tetap setia kepada Tuhan. Tetapi Daniel juga mengalami promosi, kenaikan jabatan. Dan tiba-tiba di pasal yang kedua, dasar hidupnya tidak lagi kuat seperti yang terjadi di sebelumnya. Suatu malam, Raja Nebukadnezar ini bermimpi, Bapak Ibu Saudara. Dan mimpi ini mengusiknya. Sehingga dia ini nggak cuma terusik, tetapi juga mengalami ketakutan. Maka raja memanggil orang-orang bijaksana, paling bijaksana di negeri Babel untuk menerjemahkan arti mimpi raja. Konon Daniel dan teman-temannya tidak dipanggil karena mereka ini adalah masih junior gitu ya. Dan di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, orang-orang bijaksana ini ketika dipanggil oleh raja, mereka meminta raja untuk menceritakan mimpinya kepada mereka. Tentu saja raja menjadi geram pada saat itu, karena raja mengekspektasi atau berharap supaya mereka memberitahukan tidak cuma artinya, karena arti bisa dibuat-buat, tetapi juga mimpi raja. Dan raja memerintahkan saat itu juga
karena mereka tidak bisa memberitahukan isi mimpi raja itu, raja memerintahkan supaya semua orang bijaksana di Babel dimusnahkan. Dan ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa Daniel adalah salah satu orang yang bijaksana di dalam negeri Babel itu. Bahkan dia dikatakan 10 kali lebih bijak, dia paling bijak. Dan dia serta teman-temannya maka terancam juga dibunuh oleh raja. Saya membayangkan, saudara, pada saat itu posisi Daniel tentu saja sulit. Saat itu Arioh, pembesar istana, memberitahukan hal ini kepada Daniel. Lalu Daniel cepat-cepat datang kepada raja dan memohon untuk diberi waktu. Saya ajak Bapak Ibu Saudara sama-sama masuk di dalam cerita ini. Jika posisi yang dieksekusi atau yang akan dihukum mati adalah kita, tentu ini adalah hal yang tidak mudah. Saya pernah melayani di Lapas Bulu di Kota Semarang, sebuah penjara wanita. Pada saat itu ada seorang wanita asing yang terancam hukuman mati karena membawa narkotik ke dalam negeri Indonesia. Dan ketika saya menjumpainya, saya bertemu beberapa kali gitu ya, mengunjungi beberapa kali. Dia selalu menangis karena dia takut hukuman yang akan diberikan akan segera datang. Nah, bagaimana dengan kita kalau itu terjadi kepada setiap kita? Kita tahu hari persis di mana kita akan mati. Atau nggak usah diri kita, gimana kalau kita bisa mengetahui hari di mana orang yang kita kasihi itu akan dieksekusi mati? Tentu saja hal ini tidaklah mudah. Dan demikian juga hal ini dirasakan oleh Daniel. Daniel merasa bahwa dasar hidupnya, jabatannya, status dan kedudukannya tidak lagi berarti, sia-sia, hancur di dalam sekejap. Nah, di dalam hal ini, saudara, kita akan belajar bersama-sama meresponi kesetiaan Tuhan ketika dasar hidup kita tidak lagi kuat. Ya, apa yang harus kita lakukan ketika keamanan atau kesejahteraan di dalam hidup kita itu hilang? Mungkin kita mau marah, mungkin kita mau menangis, mungkin kita mau putus asa, kita akan menyalahkan Tuhan. Dan respon-respon alamiah lainnya yang kita bisa ungkapkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, respons Daniel terhadap krisis di dalam hidupnya akan menolong setiap kita di dalam mencari pertolongan Tuhan ketika dasar hidup kita tidak lagi kuat. Respon yang pertama dapat kita temukan di ayat 17-18. Respon yang pertama yang dilakukan oleh Daniel adalah berdoa. Daniel meresponi krisis di dalam kehidupannya dengan doa. Dia menyediakan waktu ekstra untuk meminta dan mencari pertolongan Tuhan. Bukan menggunakan waktu ekstra untuk menggunakan kebijaksanaannya untuk merencanakan sesuatu hal. Daniel kemudian langsung mengumpulkan teman-temannya untuk memohon kasih sayang dan belas kasihan kepada Allah. Daniel adalah seseorang yang suka berdoa. Bahkan di image pikiran saya, Daniel adalah orang yang berlutut di dalam gua singa gitu ya. Tetapi yang di sini yang saya mau tekankan Bapak Ibu Saudara, jika ada satu orang yang layak untuk tidak perlu berdoa, untuk berkata aku tidak perlu berdoa, atau bisa skip satu hari saja tanpa berdoa, orang itu adalah Daniel. Karena Daniel punya banyak pilihan di dalam hidupnya yang lebih praktis dan lebih produktif dibandingkan dengan berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Pertama, dia adalah orang yang berhikmat. Di antara yang paling berhikmat di Babel. Dia bisa saja menggunakan waktunya untuk memutar otak mencari solusi dari masalahnya. Orang yang pintar, dia orang yang pintar, orang yang berpengalaman. Orang-orang yang seperti itu cenderung akan menggunakan akalnya pertama kali ketika krisis itu melanda. Selain hikmat, Daniel ini juga punya kuasa. Ingat, Daniel berada di kursi pemerintahan, Bapak Ibu Saudara. Dia melayani raja, dia punya koneksi khusus. Di pasal 1 ayat 19 dikatakan bahwa Daniel punya hubungan khusus dengan raja. Tentu Daniel paham dunia politik dan apa yang terjadi di kerajaan. Dan dia bisa menggunakan hak istimewanya itu untuk meminta belas kasihan dari raja. Ketika krisis datang, Bapak Ibu Saudara, ketika mungkin kita kehilangan pekerjaan, tendensi pertama kita adalah memutar otak kita.
mencari solusi. Contoh misalnya saudara, lockdown ini ya. Kita mungkin berpikir, ini pernah terjadi tahun lalu. Jadi aku punya pengalaman dari tahun lalu. Kita langsung berpikir, apa ya tindakan yang kita harus lakukan? Oh, aku punya tabungan. Apa yang aku harus lakukan dengan uang ini? Atau aku harus ngelamar kemana? Aku harus cari koneksi siapa? Aku harus hubungi siapa? Ya, tendensi pertama kita adalah menggunakan akal atau ide kita sendiri. Dan Daniel mempunyai kesempatan yang sama ketika dia menghadapi krisis itu. Tetapi pilihan pertama yang dilakukan oleh Daniel adalah berdoa, mencari Tuhan. Doa adalah pengakuan kita 100% terhadap Tuhan. Kita mengakui bahwa kita bergantung kepadanya. Dan Daniel tidak hanya berdoa sendiri, dia bahkan mengajak teman-temannya, Hananya, Misael, dan Azaria, yang kita kenal dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego, untuk memohon belas kasihan daripada Tuhan. Doa Daniel adalah pengakuan bahwa Tuhan adalah sumber hikmat dan dari segala hikmat yang sudah dimilikinya. Dan permohonan akan campur tangan Tuhan bukan kita tidak berusaha untuk bertindak, saudara. Tetapi doa adalah mengakui, Tuhan, selain daripada Engkau, selain Engkau sendiri Tuhan, rencanaku atau tindakanku tidak akan berarti apa-apa. Aku sendiri tidak bisa memperbaiki hal ini. Aku sendiri tidak bisa menemukan solusi untuk masalah ini. Sendirian aku tidak bisa menyelesaikannya, Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengakui bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas hidup kita. Kita meminta kepada Tuhan untuk memakai otak kita, memakai pikiran kita, memakai ide kita, hati kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menemukan solusi. Dengan doa kita menyatakan bahwa kita bergantung kepada Tuhan. Ketika hati kita terpaut dengan kebenaran itu, tindakan yang kita ambil pasti berbeda. Kita akan menyadari bahwa sebelum kita membuat list daftar siapa yang akan kita telepon atau kita hubungi, atau apa yang dilakukan, semuanya kita akan mengetahui bahwa Tuhan yang punya kuasa dan kendali. Kita seringkali lupa betapa tidak berdayanya kita tanpa Tuhan. Ya, kita banyak dipengaruhi untuk membuat perubahan di dalam hidup kita, pendidikan kita, keluarga kita, bahkan di dalam gereja kita dengan tindakan atau action. Action kita menjadi titik ukur kesuksesan kita. Kita begitu terbiasa bergantung kepada sumber daya manusia kita sendiri, sehingga kita lalai untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kurang berdoanya kita seharusnya menjadi barometer atau alat pengukur jiwa kita, betapa kita tidak berpikir Tuhanlah yang membuat perubahan di dalam hidup kita. Dan Daniel menunjukkan betapa pentingnya mencari Tuhan setiap saat dan menjadikan doa sebagai prioritas utama baginya dan teman-temannya ketika dia menghadapi krisis. Hendaknya krisis di dalam kehidupan kita menjadi sarana yang Tuhan gunakan untuk mengembalikan kepada kehidupan doa kita ke jalur yang benar. Dan respons yang kedua yang dilakukan oleh Daniel adalah respons pujian. Oke, mungkin doa adalah hal yang basic. Kita mungkin bisa bilang, aku berdoa setiap hari, siang dan malam, meminta pertolongan Tuhan. Dan respons kedua Daniel ini bisa dibilang semudah doa, tetapi sulit untuk dilakukan. Di ayat yang ke-16-23 yang barusan kita baca, kita bisa melihat pujian Daniel. Di tengah-tengah krisis, Daniel menaikkan pujian pribadi kepada Tuhan. Daniel melawan tekanan dalam hidupnya dengan pujian. Lagi-lagi kita mungkin berpikir, ya tentu saja Daniel bisa memuji Tuhan. Karena Tuhan baru saja mereveal atau memberitahukan isi mimpi raja itu, dan gak cuma isinya saja tetapi artinya juga. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menganggap pengalaman Daniel ini tidak relevan dengan kehidupan kita atau pengalaman kita sendiri, kita harus lebih teliti lagi, ya. Hikmat apa yang Tuhan berikan kepada Daniel? Ya, Daniel memang bisa mengetahui isi mimpi raja dan kemudian artinya dari Tuhan yang memberikan hikmat kepadanya. Tetapi perlu Bapak Ibu Saudara sadari bahwa krisis
yang berikutnya akan segera terjadi. Kenapa? Karena mimpi yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar itu ternyata adalah dia bermimpi sebuah patung yang besar, yang sangat berkilau-kilauan. Kepala patung itu terbuat dari emas, dada lengannya terbuat dari perak, bagian perut dan pinggangnya dari tembaga, pahanya dari besi, dan telapak kakinya dari besi dan tanah liat. Dan di dalam mimpi itu, terlihat ada sebuah batu yang dilepaskan, yang tidak berasal dari tangan manusia, menimpa patung itu tepat di kakinya, di bagian kakinya yang dari besi dan tanah liat. Sehingga yang terjadi adalah patung yang begitu megah dan berkilau-kilauan itu sekejap runtuh. Dan Daniel harus memberitahukan arti mimpi raja itu kepada Raja Nebukadnezar. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Daniel harus memberitahukan arti mimpi ini kepada Raja Nebukadnezar yang haus darah dan haus kekuasaan. Arti mimpi ini adalah kerajaan Nebukadnezar akan terbagi. Akan ada muncul kerajaan lain dan kerajaan yang lainnya. Dan yang ketiga, dan masa kejayaan Nebukadnezar di Babel akan dikuasai oleh Medo-Persia, yang kemudian dikuasai oleh Yunani, dan yang kemudian dikuasai oleh bangsa Romawi. Di dalam pasal-pasal selanjutnya Daniel menerangkan tentang hal ini. Jika kita berada di posisi Daniel pada saat itu, bayangkan betapa sulitnya Daniel untuk menyampaikan hal ini kepada raja. Dia sudah terancam eksekusi karena dia adalah salah satu orang yang paling berhikmat. Tetapi dengan dia memberitahukan arti mimpi raja yang seperti ini, dia mungkin akan lebih besar ya chance-nya atau kesempatannya untuk dieksekusi. Sepertinya justru hikmat Tuhan ini mencelakakan buat Daniel. Tetapi Daniel di posisi yang terhimpit dan sulit di tengah-tengah krisis hidupnya, dia masih sanggup memuji Tuhan. Dan saya temukan ada 3 hal yang Daniel pikir, atau kenapa Daniel masih sanggup untuk memuji Tuhan. Yang pertama, meskipun Daniel tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Daniel sudah menyaksikan perbuatan Tuhan di masa yang sekarang. Ya, bagaimanapun Tuhan sudah memberikan mimpi raja dan beserta artinya kepada Daniel. Kita bisa bayangkan betapa sulit kita menebak mimpi seseorang, kan? Misalnya saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, coba tebak saya tadi malam mimpi apa. Tentu tidak ada yang bisa menebak. Tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Daniel, ya, untuk mengetahui isi mimpi raja beserta artinya. Dan apa yang akan terjadi setelah mengungkapkan arti mimpi raja itu tidak terprediksi. Tetapi anugerah Tuhan pada masa itu, ketika Daniel menerima hikmat Tuhan itu, membuat dia memuji Tuhannya. Dan yang kedua, alasan Daniel memuji Tuhan adalah karena Daniel melihat kebaikan Tuhan di masa yang lampau. Di pasal 1, Tuhan menyatakan perlindungannya kepada Daniel dan teman-temannya, yang bahkan mendorong mereka untuk mencari Tuhan dulu ketika mereka menghadapi krisis. Tuhan seringkali memberikan pola atau pattern kepada hidup kita, bahwa Dia sudah menolong kita di masa lampau, supaya kita memiliki kepastian di masa sekarang ini, bahwa Dia akan melakukan hal yang sama. Kalau kita membaca Alkitab kita, Yosua berkali-kali ketika dia memimpin bangsa Israel untuk memasuki tanah perjanjian, dia berkali-kali mengingatkan bangsa Israel atas kebaikan-kebaikan Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan kepada mereka di masa pemerintahan Musa. Kemudian Petrus berbicara kepada jemaat Tuhan di gereja mula-mula di perjanjian baru. Petrus mengingatkan kesetiaan Tuhan Yesus yang luar biasa, dan dia menggenapi janjinya akan Roh Kudus yang diberikan pada hari Pentakosta. Dan juga ketika mereka menghadapi penganiayaan, ya, penulis kitab Ibrani mengingatkan kesetiaan Tuhan akan tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman kepada Tuhan dari generasi ke generasi. Dan di ayat yang ke-23 di pasal ini, Saudara, Daniel mengakui akan penyertaan Tuhan
atas nenek moyangnya, dan sampai hidupnya masa sekarang. Dan Daniel ini tidak hanya terpaku pertolongan Tuhan di masa kini dan masa yang lampau, tetapi Daniel juga memuji Tuhan karena nubuatan para nabi yang berhubungan dengan mimpi Nebukadnezar. Batu yang dapat menghancurkan patung yang sangat megah itu adalah lambang batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh itu siapa, saudara? Yesus Kristus. Ya, demikian juga pada setiap kita. Kita bisa menghitung berkat kita satu persatu. Dari masa lampau sampai masa sekarang. Dan kita akan menemukan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah habis dan berhenti kepada kita. Dan bahkan untuk masa yang mendatang. Apa yang terjadi di masa depannya Daniel, Yesus menjadi batu karang yang teguh, adalah apa yang menjadi masa lalu buat kita sekarang. Karena kita sudah mengetahui bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Dia menanggung hukuman atas dosa-dosa kita di Kalvari. Dia menanggung sakit penyakit kita. Dan ketika Yesus itu bangkit, kemenangan atas kematian ditunjukkan kepada kita. Supaya kita juga beroleh hidup yang berkemenangan. Sebagai orang-orang yang percaya, yang berkemenangan dan yang sudah diampuni, kita tidak perlu hidup di dalam perasaan bersalah. Kita tidak perlu hidup di dalam perbudakan dosa. Karena kita adalah anak-anak raja. Kita dipegang, kita disertai, kita dilingkupi, dilindungi, ya. Dan kehidupan apa yang menjadi kehidupan kita saat ini, masalah dan lain sebagainya, akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Ini adalah alasan yang terkuat buat setiap kita saat ini untuk memuji Tuhan kita. Dan masih ada lagi, saudara. Melalui mimpi Nebukadnezar, Daniel melihat kemenangan akhir dan kekal di dalam Kristus Yesus. Yang artinya, pencobaan-pencobaan yang kita alami di dunia ini adalah sementara. Tidak akan berlangsung selamanya. Karena masa depan kita sudah terjamin di dalam Tuhan. Sebab dia hidup ada hari esok. Dan yang terakhir respon Daniel, Bapak Ibu Saudara, adalah respons proklamasi. Ya, Daniel tidak cukup hanya berdoa dan memuji Tuhan. Daniel harus memproklamirkan kebesaran nama Tuhan. Dia ketika sandarannya tidak lagi kuat, ketika dasar hidupnya tidak lagi kuat, dan keadaannya menjadi sulit, dia tetap memproklamirkan kebesaran Tuhan. Dia tidak mengagungkan hikmat yang dimilikinya, dia tidak mengagungkan status yang dimilikinya, tetapi Daniel refer atau memberikan segala kemuliaan yang dia ketahui kepada Tuhannya. Ketika raja bertanya kepada Daniel, kenapa kamu bisa tahu ya isi mimpi aku dan artinya? Daniel yang sudah mengetahui semuanya yang dengan kebijaksanaannya ini memastikan bahwa Raja Nebukadnezar mendengar bahwa Tuhanlah yang memberikan hikmat kepada hidupnya. Tuhanlah yang menyediakan setiap jawaban. Bapak Ibu Saudara, ketika keponakan saya masih kecil, ya masih baru belajar jalan gitu ya. Suatu hari dia mau masuk ke dalam gedung gereja. Dan gedung gereja itu ada pintu kacanya yang lumayan berat kalau dibuka gitu ya. Nah, dia masih belajar jalan. Dia berusaha untuk mendorong pintu itu. Tentu saja dia nggak bisa. Dia masih kecil, dia masih pendek. Dan saya yang di belakangnya, saya membuka pintu ya dengan tangan satu gitu ya. Dan keponakan saya itu dengan bangganya dia bilang, "Auntie, aku bisa membuka pintunya, I can open the door." Dengan bangganya, tanpa dia ketahui bahwa yang membuka pintu adalah orang yang di belakangnya, saya sendiri. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bisa menyelesaikan segala persoalan atau hidup atau masalah hidup kita, kita membanggakan diri kita. Kita cuman bisa menyadari bahwa oh ini kepintaranku, ini pengalamanku, ini tindakanku. Tapi kita tidak menyadari bahwa ada tangan yang di belakang kita yang sebenarnya melakukan semuanya bagi kita. Jika bukan karena lengan-lengan di bawah jiwa atau nyawa kita, kita sudah lama jatuh dari ketinggian atau kita celaka.
Kebanggaan dan pengakuan diri kita akan hilang ketika sumber sejati pencapaian kita itu dinyatakan, yaitu Allah sendiri. Dan Daniel sangat menyadari hal ini, saudara. Seringkali kita memproklamasikan kebesaran Tuhan dari mulut kita, tetapi hati kecil kita mencuri kemuliaan daripada Tuhan. Daniel kebalikannya, saudara. Daniel menyadari hikmat yang dimilikinya asalnya daripada Tuhan. Bahkan ketika sebelum dia mengetahui isi mimpi raja dan arti-artinya, nama Tuhan tidak dapat disembunyikan dari mulut bibir Daniel. Dan akibatnya apa, saudara? Akibatnya luar biasa. Kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan juga tidak dapat disembunyikan dari pikiran Nebukadnezar. Nebukadnezar menyatakan di ayat yang ke-47 bahwa sesungguhnya Allahmu itulah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja, yang mengingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau dapat menyingkapkan rahasia itu. Karena proklamasi Daniel lah, Raja Nebukadnezar kemudian acknowledge atau menyadari kekuasaan Tuhannya Daniel. Bahkan dia menyembah Tuhannya Daniel. Raja yang begitu pemarah dan begitu kejam dan haus darah dan haus kekuasaan menjadi orang yang super rendah hati, yang sampai membukukan diri kepada Daniel. Dan proklamasi kepada Tuhan itulah yang menjadi alat Tuhan yang digunakan untuk merubah hati raja dan kemudian pada akhirnya melindungi Daniel. Doa, pujian, proklamasi adalah sebuah respons yang dimiliki Daniel ketika dia menghadapi krisis. Respon ini akan merendahkan hati kita dan membuat kita menyadari akan ketergantungan kita terhadap Tuhan. Well, we cannot change the situation, but we can change the reaction. Kita nggak bisa mengubah situasi kita, tapi kita bisa mengubah reaksi kita terhadap krisis. Sebagai kesimpulan, fix your eyes on the cross, not on your crisis. Saat ini kalau fokus kita adalah kepada krisis, saudara, alihkan pandangan kita kepada salib Yesus. Alihkan mata kita kepada Dia yang telah membeli hidup kita dengan nyawanya. Dan kita bisa dapat berdoa kepada Tuhan yang mengasihi kita. Kita bisa memuji Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan kita bisa memproklamasikan atau memberikan kemuliaan kepada Tuhan, Allah Bapa kita yang memberikan anaknya yang tunggal untuk setiap kita. Biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan setiap kita bahwa doa, pujian, dan proklamasi kepada kebesaran Tuhan adalah yang diutamakan ketika kita menghadapi krisis di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala karunia-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sungguh kami ada saat ini hanya karena anugerah Tuhan. Kami tidak mampu, Tuhan, berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena Roh-Mu Tuhan yang menyertai setiap kami. Ampuni kami ketika kami mengakui tindakan kami atau kebijaksanaan kami atau pengalaman kami sebagai sumber pertolongan hidup kami. Kami mau mengakui bahwa hanya Engkau yang sanggup menolong kami, Tuhan. Setiap akal pikiran kami, setiap tindakan kami, setiap hikmat kami asalnya daripada Engkau. Maka Tuhan, kami meminta supaya Tuhan terus ambil alih kehidupan kami. Engkau terus berdaulat, Engkau terus memimpin hidup kami, Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang mengalami krisis dalam kehidupannya saat ini. Mungkin saat ini mereka mengalami jalan buntu dan seolah-olah tidak ada solusi untuk masalah mereka. Kami berdoa, Tuhan, supaya Tuhan menguatkan hati mereka dan supaya Tuhan juga bisa mengingatkan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh tahu bahwa Tuhan yang akan menolong juga di masa sekarang. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau, Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia dan Allah yang akan menggenapi janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya atas nama seluruh jemaat dan pengurus mengucapkan terima kasih kepada Pastor Feby yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada minggu pagi ini, dan
Saya percaya bahwa firman itu menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita juga sudah mengetahui bahwa lockdown yang diperpanjang sampai akhir bulan September. Itu sebabnya kebaktian online akan tetap diadakan secara online pada setiap minggu sampai akhir bulan September. Namun kegiatan-kegiatan seperti jam doa Kamis malam dari Jemaat Green Square yang dikoordinir oleh Pak Yan Ering tetap akan berjalan. Lalu kemudian juga kelompok doa bersama, kelompok hidup baru, doa pagi setiap Sabtu yang dikoordinir oleh Pak Supono itu juga tetap berjalan, dan radio Sangkala setiap Rabu malam jam 9 sampai jam 10 malam. Dan saat ini saya juga ingin terus mendorong seluruh kita jemaat Tuhan untuk jangan lupa divaksinasi, karena kita doakan khususnya dalam keadaan situasi dari New South Wales, kita doakan supaya program vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik, sehingga kalau di akhir bulan September ini kita bisa menikmati kebebasan-kebebasan di dalam, mungkin kita bisa beribadah di gedung gereja dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Biarlah itu boleh menjadi berkat, kekuatan, tuntunan dalam kehidupan kami di saat-saat yang sulit yang kami alami saat ini. Dan kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pastor Feby, yang sudah men-sharingkan firman-Mu. Biar Engkau terus berkati dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan pelayanan kepada-Mu. Engkau terus pakai dengan kuasa-Mu, khususnya bagi Jemaat International Congregation. Bapa di surga, saat ini kami juga berdoa secara khusus buat keadaan situasi dari negara bagian New South Wales secara khusus, di mana kami terus boleh melihat bahwa kasus masih tetap dalam jumlah yang tinggi. Kami berdoa biar kiranya Engkau yang memberi kekuatan, hikmat, keteguhan, baik bagi Premier Gladys maupun bagi tim medis kesehatan yang mengatur, yang membuat peraturan-peraturan untuk mengatasi COVID-19 pandemi ini. Kami berdoa biar kiranya Engkau yang memberkati mereka, meneguhkan mereka. Dan kami juga berdoa buat seluruh masyarakat yang ada di New South Wales, khususnya di daerah-daerah yang terkena dari COVID-19 ini, supaya kami semua boleh mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bapa di sorga, kami rindu bahwa program vaksinasi yang terus dilakukan itu boleh mencapai target, bahkan dalam waktu yang dekat, yang cepat, bisa mencapai 70 atau 80% dari seluruh khususnya negara bagian New South Wales ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami juga berdoa, hamba menyerahkan seluruh jemaat dari NLCC, biar Engkau yang juga terus menjaga, melindungi, baik dari anak-anak kami yang kecil maupun orang dewasa, bahkan orang tua kami yang lanjut usia. Biar tangan kasih Tuhan yang terus menjaga, melindungi, memberkati. Bapa di surga, saat ini kami juga ingin berdoa, menyerahkan khususnya untuk setiap orang tua kami yang lanjut usia, dimanapun mereka berada,
biar tangan kasih Tuhan yang terus menjaga, melindungi, baik yang ada di Australia, di Sydney maupun di Indonesia, biar tangan kasih-Mu Bapa yang terus memberkati dalam kehidupan semua orang tua kami yang lanjut usia. Kami juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin mengalami kesakitan, biar kiranya Engkau jamah, Engkau berikan kekuatan, kesembuhan. Kami menyerahkan untuk Pak Kongle, biar kiranya Engkau juga terus berkati dalam pemulihan, Engkau terus yang memberkati dalam kekuatannya, biar kiranya kesembuhan yang telah Engkau berikan itu boleh terus terjadi dalam kehidupannya. Bapa di sorga, saat ini kami juga ingin berdoa menyerahkan untuk keluarga Pak Jaya Suryadi yang dimana kami dengar mamanya telah dipanggil pulang ke rumah-Mu. Kami berdoa untuk Pak Jaya dan seluruh keluarga yang ditinggalkan, biar Engkau berikan kepada mereka kekuatan dan penghiburan. Bapa di sorga, kami juga ingin berdoa menyerahkan untuk semua jemaat Tuhan yang beraktivitas dalam pekerjaan, dalam usaha, biar Engkau berkati dalam setiap aktivitas kami dalam keadaan situasi saat ini. Dan juga berkati setiap jemaat-Mu yang setia dalam memberi persembahan perpuluhan, biar kiranya Engkau yang terus memberkati dengan berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami serahkan juga buat negara dan bangsa Indonesia, di mana mereka juga terus berjuang untuk menghadapi, mengatasi pandemi COVID di sana. Kami menyerahkan Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinet, pemerintah pusat maupun daerah, biar Engkau berikan kepada mereka hikmat, kekuatan untuk mereka bisa mengatasi keadaan situasi yang terjadi saat ini. Bapa di sorga, kami serahkan akan seluruh kehidupan kami di minggu depan, yang Engkau terus bersama dengan kami, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pulanglah, terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang, sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penguatan daripada Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.